Jangan pernah menjadi lilin, Pak. Mampu menerangi sekitarnya, namun dirinya musnah. Jangan sampai Bapak menginspirasi banyak orang, tetapi keluarganya tidak terinspirasi. Saya pun terdiam, merenungi ungkapan isi hati anak pertama saya. Dan itulah salah satu yang mengubah perilaku saya hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Apa kabar Anda dan keluarga Anda? Semoga kondisi pekerjaan yang sedang hektik-hektiknya tidak mengurangi kualitas peran Anda sebagai orang tua di rumah. Menjalankan banyak peran, salah satunya bekerja dan menjadi orang tua sungguh bukan pekerjaan yang mudah. Khususnya peran sebagai orang tua. Karena memang sejak awal, bekal yang kita miliki untuk menjadi orang tua tidaklah banyak. Tidak ada trainingnya, tidak ada job desk-nya yang jelas, ya. Bahkan kadang berubah-ubah, ya. Dan waktu kerja yang 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam sepekan non-stop. Ini pasti menguras tenaga dan emosi Anda. Belum lagi ditambah tanggung jawab yang Anda harus emban berbagai peran yang lain. Anda seolah ditarik ke sana ke sini dengan waktu dan energi yang ada. Saya akui menjadi orang tua itu sangat tidak mudah, baik untuk wanita maupun lelaki seperti saya. Saya pun pernah mengalaminya saat saya sedang naik daun, sibuk memberikan training ke sana kemari. Anak pertama saya mengajak saya bicara. Pak, boleh ngobrol 4 mata, Pak? Saya pun menjawab, siap, oke. Anak saya kemudian berkata, ngobrolnya di kamar ya Pak, biar tidak terganggu dengan yang lain. Dan setelah saya sampai kamar, anak saya membuka percakapan dengan mengatakan, maafkan ya Pak, tolong Bapak dengarkan, tidak perlu dijawab, dan tidak perlu dikomentari, Bapak cukup mendengarkan. Dalam hati saya berkata, ada apa ini? Tidak lama kemudian anak saya bercerita, Pak, saya mewakili adik-adik mau menyampaikan unek-unek. Kami bangga sama Bapak, karena sekarang Bapak keliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk memberikan inspirasi. Namun di sisi lain, kami juga sedih karena Bapak tidak punya waktu lagi bersama kami. Kita sudah tidak pernah renang bersama, jalan-jalan bersama, nonton bersama, maupun makan bersama. Bapak berangkat, terkadang kami masih tidur. Bapak pulang, kami juga sudah tidur. Kami bangga, namun kami juga sedih. Kami bingung, Pak. Namun, Pak, saya ingin menyampaikan ke Bapak pesan yang bagus. Jangan pernah menjadi lilin, Pak. Mampu menerangi sekitarnya, namun dirinya musnah. Jangan sampai Bapak menginspirasi banyak orang, tetapi keluarganya tidak terinspirasi. Saya pun terdiam, merenungi ungkapan isi hati anak pertama saya. Dan itulah salah satu yang mengubah perilaku saya hingga hari ini. Menyelaraskan antara keluarga dan menginspirasi banyak orang. Saya yakin Anda ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak Anda. Dan saya yakin Anda ingin juga dibanggakan oleh putra-putri Anda. Bukan begitu? Kalau memang Anda ingin menjadi orang tua yang baik, menurut saya, Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Anda ingin menjadi leader atau bos untuk anak Anda saat ini? Kira-kira mana? Apakah mau menjadi leader atau mau menjadi bos? Kenapa saya bertanya demikian? Karena saya melihat ada kesamaan saat kita menjalani peran kita sebagai orang tua dengan peran seorang leader. Seorang leader bertanggung jawab untuk empowering, inspiring, mengajak menuju sebuah visi, dan tidak lupa ia juga akan walk the talk. Tidak hanya memberitahu mana yang benar dan mana yang kurang benar, tapi dia juga memberikan contoh buat orang-orang yang Anda pimpin.
Sedangkan menjadi seorang bos, Anda cukup fokus pada manajerial. Anak Anda makan apa, tidurnya kapan, jadwal lesnya kapan, sekolah, sudah belajar atau belum. Ingat ya, yang Anda didik suatu saat akan menjalankan peran selayaknya Anda saat ini. Ia akan menghadapi dunia kerja, memiliki keluarga, dan menjadi orang tua juga. Maka kelak ia pun akan menjalankan peran sebagai seorang leader seperti Anda saat ini. Mari kita simak pendapat dua profesor asal Wharton University, Amerika Serikat, yang melakukan studi terhadap berapa? 300.000 business leaders untuk menganalisa karakteristik apa yang sama pada mereka. Ternyata apa? Dan hasilnya ternyata karakteristik tersebut juga dibutuhkan oleh orang tua untuk menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Sehingga sangat mungkin bagi Anda mempraktekkan leadership skill di kantor, kemudian membawanya ke rumah, ataupun sebaliknya. Anda berhasil menjalankan peran di rumah, kemudian dibawa ke kantor. Kedua peran ini bisa Anda jalankan dengan sama baiknya. Nah, saya akan menjabarkan kesamaan apa saja di antara keduanya, sehingga Anda aware saat dalam situasi tersebut. Dan bagi Anda yang tidak bekerja di perusahaan pun, ini masih sangat relevan dengan Anda, ya, karena sejatinya orang tua dapat selalu mempraktekkan leadership skill di rumah kapanpun, dimanapun. Kesamaan yang pertama, orang tua dan leader sama-sama fokus membangun trust sebagai pondasi hubungan. Menurut teori yang diajukan oleh B.F. Skinner, ya, seorang psikolog dari Harvard University, trust merupakan tahapan awal yang harus dipenuhi oleh seseorang. Ya, kenapa? Karena saat bayi, ya, untuk dapat membangun attachment dengan orang tua. Saat ia nangis, ia percaya ia akan langsung dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya. Dengan demikian, ia melihat dunia sebagai tempat yang aman untuknya. Saat sudah semakin dewasa, pasti akan ada momen anak melakukan kesalahan. Tapi dengan Anda memberikan kesempatan pada mereka untuk memperbaikinya, ya, dan kemudian membuktikannya bahwa Anda percaya dengannya, dan ini akan membuat ia pun semakin yakin dengan dirinya. Nah, bagaimana caranya membangun trust? Mari masuk ke kesamaan yang kedua, yaitu apa? Komunikasi menjadi kunci. Bicara bukan sekedar bicara, bahkan juga selalu bukan juga sekedar memberi perintah. Ya, Zenger dan Volkmann, ya, ini dua orang konsultan perkembangan menemukan bahwa seorang leader yang efektif berkomunikasi dengan jelas dan rutin dengan karyawannya. Dan beberapa expert pendidikan anak usia dini pun percaya memberikan powerful question kepada anak sedini mungkin akan membantu penguasaan bahasa yang dimilikinya. Komunikasi di kantor sangat penting dan komunikasi di rumah pun sangat penting. Dan kemampuan komunikasi ini wajib dimiliki oleh seorang leader dan juga sebagai orang tua. Dan kesamaan yang ketiga, keduanya memiliki tujuan empower others. Ya, menurut saya, esensi dari leadership adalah membantu seseorang untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, ia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Apakah hal ini berlaku untuk anak-anak kita? Tentu. Tugas utama leader itu menggali potensi anggota tim dan kemudian mengembangkannya. Begitu juga tugas orang tua menemukan potensi sang anak dan kemudian mengembangkan potensinya, ya, sehingga kemudian terus bertumbuh sehingga menjadi benar-benar ahli. Mungkin ada kesamaan-kesamaan lain yang belum tersampaikan dalam video ini, tapi menurut saya 3 kesamaan tadi merupakan hal yang esensial dan dari apa? Dari kedua peran sebagai leader dan orang tua. Karena menjalani peran keduanya dalam waktu bersamaan tentu sangat menantang. Jadi, jadilah leader yang baik sekaligus menjadi orang tua yang baik dengan memerankan peran sebagai seorang leader. Sekarang kita sudah mengetahui
terdapat kesamaan utama antara menjadi orang tua dan leader yang baik, yaitu leadership yang kuat. Tanpa leadership yang kuat, usaha yang lain tentu tidak ada artinya. Semua hanya berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dan leadership tidak berkembang dengan sendirinya. Perlu dipelihara agar dapat tumbuh. Dan kemudian meluangkan waktu untuk keluar bersama anak atau anggota tim. Ya, itu salah satu cara yang terbaik untuk kemudian menguatkan hubungan Anda. Ayo, mulai dari sekarang menjalankan peran sama baiknya antara sebagai seorang leader di kantor dan sebagai orang tua ketika di rumah. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, baik di pekerjaan Anda maupun dalam kehidupan rumah tangga Anda. Sukses mulia untuk Anda semua.